rasa bersyukur. Gitu. Rasa syukur tinggi inilah yang membuat saya itu mau bertahan di sini. Itu ada hadis di mana bilang, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Dan di situ saya berpikir bahwa kita terlahir dengan kondisi tubuh yang lengkap. Ini disuapin. Oh ternyata Allah mengirim saya ke sini cuma belajar hidup. Menjadi seorang guru adalah panggilan hati, tidak hanya mengajarkan anak didik ilmu atau berperilaku, tetapi juga mengajarkan mereka untuk mandiri. Mendidik anak-anak dengan fisik dan psikis sempurna tidaklah mudah, terlebih mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Menjadi guru siswa berkebutuhan khusus bagi Djoko Redmo dan Alan Budiman, dua pendidik dari SLB Sarana Terpadu di Bilangan Jakarta Selatan, adalah pengabdian tanpa batas. Djoko berkisah, ia jatuh hati pada anak-anak berkebutuhan khusus saat melakukan kunjungan ke sebuah panti sosial di Bogor. Merasa iba dengan kondisi salah satu penghuni panti, ia kemudian bertekad untuk mendedikasikan ilmu yang ia miliki untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Awal mula saya bisa masuk ke dunia pendidikan luar biasa itu diawali dengan ketidaksengajaan. Jadi emang pas saya kuliah, saya ingin kuliah dekat rumah, yaitu kebetulan di Rawamangun ada Universitas Negeri Jakarta. Saya memilih situ dan saya tidak tahu apa yang saya pilih sebenarnya gitu. Jadi ada tulisan di buku itu pendidikan luar biasa saya pilih. Pas setelah saya masuk, oh ternyata pendidikan luar biasa itu seperti ini gitu. Tapi saat itu saya masih biasa aja, nggak terlalu mencoba sih menghayati. Pas suatu saat dari kampus kita ada kunjungan ke Pasir Gunung. Di situ saya benar-benar oh ternyata apa yang pernah saya alami selama ini hidup dari SD sampai SMA beda. Ternyata ada satu sisi kehidupan yang beda nih, yang benar-benar membuat saya nangis sampai detik itu saya bilang ya udah saya fokus di dunia pendidikan ini. Dan ada orang namanya Wulan, dia punya cerebral palsy, dia kepalanya besar, dia tidur gitu, saya liatin usianya udah usia 30, saya masih sekitar 20-an. Ini nggak bisa jalan Bu, enggak, dia umurnya hidupnya cuma di tempat tidur. Mandinya gimana? Dimandiin, makan disuapin. Jadi di tempat tidur doang selama ini. Saya langsung bengong. Saya yang punya kaki kemana-mana nggak pernah berpikir ini ternyata. Gitu. Setelah lama kelamaan pas saya belajar, oh ternyata Allah mengirim saya ke sini cuma belajar. Ya kamu harus belajar hidup. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam diri bapak dua anak ini untuk kemudian menjalani profesi sebagai guru anak-anak berkebutuhan khusus. Tantangan yang dia hadapi dijalaninya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Jadi saya pernah ditawarkan sama kakak kelas, kamu mau nggak gantiin saya di SD ini dekat kampus. Jadi saya ngajak ke situ. Pikiran saya kan karena SD umum, oh ternyata anaknya umum. Ternyata pas saya masuk sono, oh ada anak khususnya dipraktik. Ya, pas saya tahu, saya kunjungi, saya ngomong ke wali kelasnya, saya kunjungin orang tuanya, anaknya seperti ini Bu, saya kuliahnya di seperti ini. Tantangan terberat itu emang orang tua. Mendidik anak tuh kalau bagi saya bisa lah, tapi kalau mendidik orang tua sama masyarakat umum jauh lebih sulit bagi saya. Nah, hal itu tercermin saat saya ngajar, saya mulai mengajak anak-anak saya untuk naik busway, naik kapal ke taman. Tatapan orang itu aneh, beda, dan saya duduk, saya dilatih aja. Kadang karena di busway kan ada prioritas ya, ada prioritas. Saya dapat prioritas itu banyak yang ngomel, kenapa naik gini-gini, karena penampatan anak-anak itu pada umumnya biasa. Ya saya jelasin pelan-pelan. Ada juga yang masih motor, itu perjuangan sih. Ada pembelajaran hidup penting yang dirasakan oleh Djoko.
rasa syukur yang teramat tinggi atas berkah dari Tuhan ketika berada di tengah-tengah murid-muridnya. Di sisi lain, keterbatasan yang dimiliki anak-anak berkebutuhan khusus sesungguhnya bentuk dari kasih sayang Allah kepada umat pilihannya. Mungkin orang berpikiran guru itu mengajar, mendidik. Padahal kalau saya berkecimpung di sini, saya yang belajar. Oh, saya masih beruntung, saya masih seperti ini, dan segala macam. Dan akhirnya saya berpikir yang ada, Allah bilang, Allah menciptakan manusia itu sempurna, sesempurna mungkin. Kenapa sempurna? Orang buta, kenapa sempurna? Orang tuli. Saya berpikir, kenapa ya? Oh, ada satu pikiran saya ngomong gini, saat dia diberi kebutaan, itu dia beruntung bagi saya. Karena ada satu lubang dosa yang tertutup. Saat dia ditulikan telinganya, oh ada satu lubang dosa yang tertutup pula. Nggak kayak kita kan, kecil, melihat ini, lihat itu penuh dengan dosa. Semua kalau secara spiritual saya dapatnya gitu. Oh jadi ternyata mereka lah yang beruntung ketimbang saya sebenarnya. Komitmen Joko untuk mendedikasikan ilmu ia wujudkan dengan mendirikan bimbel untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang dikelola bersama istri dan adiknya yang memiliki basic dan ilmu pendidikan luar biasa. Kebetulan saya sama istri juga, kita bikin sekolah juga, sama adik saya bikin bimbel, jadi benar-benar bimbelnya untuk anak-anak ABK. Saya, istri saya, adik saya semua fokus ke ABK. Kalau masalah ekonomi mau bermacam-macam, saya bilang ya udah, yang penting orang tuanya semangat belajar, mau ngajar anaknya semangat, ya udah, masalah biaya belakangan. Karena kalau bagi saya manusia itu ranahnya cuma ikhtiar dan berdoa. Masalah hasil seberapa besar itu urusan Allah, itu ranahnya Allah. Kita nggak bisa ngambil ranahnya Allah. Saya cuma berpikir ya udah, saya berguna, saya ikhtiar, saya berdoa, lakuin aja apa aja. Kecintaan Alan pada dunia pendidikan terinspirasi dari kedua orang tuanya, yakni Erni Ariati dan Supriyadinata yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar. Namun sarjana psikologi pendidikan dari universitas swasta di Jakarta Selatan ini menilai kiprah orang tuanya sebagai guru untuk anak-anak normal baginya kurang menantang. Berawal dari melakukan penelitian di sekolah berkebutuhan khusus, Alan akhirnya tertarik untuk mengabdikan ilmunya untuk mengajar anak-anak spesial ini. Awalnya itu dimulai dari bangku kuliah ya, maksudnya saya dapat tugas dari dosen, kebetulan mata kuliahnya itu observasi wawancara. Nah, di mana saya diharuskan untuk mengambil sampel data. Nah, ketika dapat tugas itu saya kepikirannya itu adalah topik apa yang mau saya ambil dan narasumbernya siapa. Dan saya langsung kepikiran di referensi psikologi pendidikan. Tujuan saya langsung berpikir bahwa arahnya ke sekolah. Dan itu juga salah satunya berkat orang tua juga. Sebenarnya basic orang tua itu adalah guru, kedua-duanya, baik itu ibu maupun ayah. Jadi saya berpikir bahwa kalau saya ngambil ke arah pendidikan, seenggaknya sedikit banyaknya nanti bisa dapat arahan dari kedua orang tua. Alan memang baru 3 tahun menekuni profesinya. Meski di awal-awal mengajar ia menemui berbagai tantangan, namun pria kelahiran 27 Agustus 1992 ini tidak menganggapnya sebagai hal yang memberatkan. Ia seringkali menemukan cara untuk bisa menghadapi murid-muridnya. Awalnya saya merasa ada ketakutan dalam diri saya bahwa siapa sih yang nggak takut dengan punya murid yang badannya hampir sama seperti saya. Ketika dia tantrum kan pasti tenaganya juga lebih besar gitu kan. Pasti kalau orang di luar sana juga mungkin kalau dia tidak bisa pandai mengelola emosi akan terpancing emosi. Seenggaknya ketika dia mukul, kita akan refleks mukul balik. Nah, di sini ada rasa ketakutan dari diri saya, bagaimana apakah saya bisa mengontrol emosi ketika mengajar anak yang mudah tantrum. Alhamdulillah ketika saya bisa mengatasi tersebut, saya tahu kunciannya dan saya merasa bangga pada diri saya bahwa ternyata saya bisa. Menurut Alan, tantangan yang ia hadapi tidak sebanding dengan rasa bahagianya ketika siswa-siswanya menemukan bakatnya
dan meraih prestasi sebagai yang terbaik. Saya sempat beberapa kali sharing ke orang tua bahwa saya bekerja di sini ada hasil yang saya tunjukkan ke mereka, yaitu prestasi. Mungkin prestasi yang tidak seberapa menurut orang lain, tapi menurut diri saya sendiri adalah kebanggaan buat diri saya. Saya bisa menggali potensi bakat minat anak sehingga anak ini bisa berprestasi. Karena saya kebetulan di sini keterima sebagai guru olahraga, saya bisa membawa anak ini juara dari bidang lomba boci, juga ada juara renang. Paling banyak yaitu saya membawa anak didik saya itu di lomba renang. Sebelum COVID ini saya membawa murid saya, siswa dan siswi di perlombaan Open Para Swim Jakarta 2019 ini, yang perempuan juara 3, yang laki-laki juga juara 3. Dan yang sebelumnya juga murid saya yang visit saya waktu kuliah, saya bawa lagi itu di ajang Asian Open Para Games, Asian Autism. Ya, yang udah taraf tingkatnya itu lawan internasional. Papa waktu itu ketika saya berikan kabar seperti itu sangat excited, bahkan sampai ketika ada kerabatnya atau temannya menghubungi yang topiknya berbeda, malah dia memberikan informasi yang tidak seharusnya dikasih tahu ya. Maksudnya anak saya nih bawa anak berkebutuhan juara, saya salut sama dia, kan nggak semua orang bisa menangani anak seperti ini atau mencari bakat minat anak seperti ini, kan susah. Jadi ada satu apresiasi dari orang tua saya atas prestasi yang saya dapat, dan dia sebarluaskan ke teman-teman. Gitu. Terjun ke dunia pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus, bagi Alan memberikan banyak pengalaman berharga. Selain membuatnya harus banyak bersyukur, juga melatih kesabaran dan ia jadikan sebagai ladang ibadah. Kerja di guru sebagai guru ABK ini banyak manfaat yang saya dapat dan yang tidak saya dapat di instansi lain. Salah satunya yaitu rasa bersyukur. Gitu. Rasa syukur tinggi inilah yang membuat saya itu mau bertahan di sini. Kenapa? Karena kalau dalam agama saya ya, itu ada hadis di mana bilang nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Nah di situ saya berpikir bahwa kita terlahir dengan kondisi tubuh yang lengkap, sehat secara jasmani dan rohani. Kenapa kita masih banyak mengeluh, sedangkan saya melihat di sini anak-anak seperti ini aja masih mau semangat, masih banyak mau berkreasi. Selain rasa bersyukur tinggi, saya juga di sini dilatih memiliki sikap sabar. Membentuk anak-anak berkebutuhan khusus agar mandiri dan berprestasi adalah hal yang ingin dilakukan oleh Joko, Alan, dan guru-guru lainnya. Namun lebih dari itu, menjadikan anak-anak spesial ini agar lebih dihargai dan tidak dipandang sebelah mata adalah hal yang terpenting. Bagaimana cara menghadapi anak dengan kondisi tantrum, dengan kondisi yang moodnya lagi tidak baik, misalkan nangis bisa berjam-jam, bagaimana cara mengontrol anak ini biar bisa berhenti dalam menangis. Kalau misalkan kita tidak sabar, dengar suara nangisnya aja kadang kita sudah pusing gitu. Nah, selain itu juga di sini saya dapat ilmu kemanusiaan yang tinggi. Nah itu karena kalau kita lihat yang tadi saya bilang, nggak semua orang yang menjadi guru SLB ini yang dilihat dari gaji, ya, karena semua rata-rata mengajar anak ABK ini adalah panggilan hati. Karena banyak sekali di luar sana masih banyak guru honorer yang kita tahulah seberapa gajinya, tapi kenapa mereka masih mau bertahan mengajar anak seperti ini? Karena mereka itu tumbuhlah rasa cinta, sehingga mereka mau bertahan demi anak ini dan mau tetap mengajar untuk agar anak ini mendapatkan tempat yang layak sama seperti anak normal yang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar pesan positif dari tayangan ini sampai kepada lebih banyak orang. Sampai jumpa di video kami berikutnya.